Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan cerita asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Juli 2025. Mari sebelum memulai sampaikan dulu ya ke kamu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik Aquarius, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, kemudian berikutnya, yuk. Ada di sini dan ada di sini. Oke. Yep. Ada di situ. Kemudian ada di situ. Hadir energinya di situ dan berikutnya ada di situ ya. Iya. Jadi kalau melihat nampaknya kalian berdua ini tuh sempat agak-agak merenggang ya koneksinya. Sempat entah agak ada diam-diamannya gitu ya, setelah sebelumnya ada pertengkaran gitu ya, atau barangkali bahkan beberapa bisa ada terpisah gitu ya, kamu di mana dia di mana, pakai acara blokir-blokiran kayak gitu ya. Pokoknya ini tuh Mari lihat pembacaan secara garis besarnya ada perubahan ya, di saat ini ada perubahan. Di rentang 7 hingga 14 ada perubahan dalam hubungan kalian gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, perubahan ini ke arah yang lebih baik lagi memang gitu ya. Jadi kayak mereda, badai, kalau boleh dikatakan badai nih, maka badai itu tuh mereda di 7 hingga 14 gitu loh. Yang tadinya diem-dieman mulai pandang-pandangan ya. Setelah pandang-pandangan baru mulai pancing-pancingan, obrolan-obrolan kecil, singkat-singkat yang belum mendalam. Udah mulai ada pergerakan ke koneksi yang lebih baik lagi ya, kalau Mari tangkep. Nah di sana. Dan memang nampaknya juga ini ada peningkatan ya, ada peningkatan. Sebab di sini macam sudah mulai datang kesadaran gitu ya. Udah mulai datang kesadaran, dan kesadaran ini tuh akan sangat berdampak positif bagi relationship-nya kalian. Semisal begini, iya ya, kok aku agak-agak tegaan ya ke dia ya. Ngapain pula aku blokir dia? Kalau aku blokir dia, bagaimana mungkin hubungan kami akan lebih membaik gitu. Ya kan? Justru dengan aku memblokir dia makin renggang nih nanti. Udah buka aja lah blokirnya. Kira-kira ada kesadaran sendiri gitu. Iya ya, aku nampaknya agak kelewatan ini. Aku sadari ya, aku kok kayak ngebebani dia. Gitu loh. Aku jadi pasangan seperti ngebebani dia. Gitu kan? Aku banyak bacotnya, minta ini, minta itu, menuntut ini, menuntut itu. Gitu ya. Atau iya sih, aku bawel banget belakangan. Gitu-gitu nih ya. Mari ada kesadaran dari masing-masing pihak. Ekspektasinya aku tinggi banget. Gitu loh. Nah ketika ekspektasinya aku ini tuh nggak kesampaian, aku ngamuk sama dia. Aku marah sama dia. Mestinya nggak boleh gitu ya sikapnya aku. Di situ Mari lihat. Jadi kemudian akhirnya sama-sama mengkoreksi diri masing-masing gitu ya. Datang kesadaran masing-masing hasil dari kontemplasi, baru akhirnya iya sih, aku harus lebih baik lagi gitu loh, tanpa ada trigger-triggeran lebih lanjut ya untuk merubah diri, dengan cara upaya berpikir masing-masing atau kontemplasi masing-masing, baru di situ tuh tahu gitu ya, tahu bahwa ya aku harus lebih baik lagi menjadi pasangannya dia gitu. Sama kalian berdua ini, Mari lihat ya, sama-sama aja gitu, sama niatan positifnya untuk bereffort lebih baik lagi dalam relationship ada gitu loh. Karena ternyata
hubungan ini tuh masih cukup berharga ya bagi kamu dan juga bagi dia. Gitu loh. Ya, jadi kayak tahu bahwa perjuangan masih harus dilakukan dalam membangun relationship ini. Usaha-usaha lanjutan masih harus dilakukan gitu loh. Jadi kayak ibaratnya belum boleh menyerah gitu ya. Indonesia belum merdeka, belum boleh menyerah. Gitu, ya kan? Lanjut lagi, gas lagi. Itu kalau mari lihat tindakan dari kalian berdua. Walau nggak saling bersepakat ini ya, udahlah Beb, kita baikan aja yuk Beb gitu ya. Nggak ada, atau ada upaya mediasi, nggak ada. Tiba-tibanya ngeh aja gitu loh. Tiba-tibanya ngeh aja sama-sama nih gitu ya, kayak saklar on-nya kalian udah ditekan nih, on untuk gas lagi, usaha lagi, memberikan yang terbaik lagi gitu ya. Di sana entahlah karena juga kalian sudah terlanjur berumah tangga atau sudah terlanjur lama gitu ya kan, jadi juga ada pertimbangan-pertimbangan di sana. Waduh, sayang banget ya kalau hubungan ini tuh tidak ditindaklanjuti lagi gitu ya kan. Sudah terlanjur banyak nih investasi, waktu kah, uang kah, apakah gitu ya kan. Dan juga mari lihat ketika kalian mau jujur ke diri sendiri, kejujuran itu tuh bisa membawa gambaran gitu ya. Iya sih, dia juga baik kok. Gitu lah. Ya, dia baik sih. Iya ya, dia nggak nyakitin aku. Oke, dia punya keterbatasan ini dan itu. Tapi aku pernah sih ngelihat dia berusaha yang lebih baik. Nah, di situ-situ ya. Jadi kayak menilai satu sama lain itu tuh positif. Dan mau berani dengan gagah mengkoreksi diri masing-masing di bagian negatifnya. Itu yang perlu dalam sebuah hubungan. Inilah yang bikin nanti hubungan itu tuh langgeng. Gitu loh. Kalau dua orang dalam relationship masih sibuk, dia yang salah, dia yang keliru, aku nih loh ya jadi korban, dia jahat. Kalau masih sibuk nunjuk-nunjuk orang lain salah dan bilang-bilang diri sendiri ini tuh korban, ambiar itu relationship. Tapi begitu ada kesadaran, nengok diri sendiri, kenapa ya kejadiannya begini? Aku di mana posisinya dalam kejadian yang gak enak ini? Oh, nampaknya aku ini kurang sabar. Oh, nampaknya aku ini yang salah paham. Oh, nampaknya aku nih yang keras. Nah, kalau udah mulai koreksi diri, disitulah akan terjadi perbaikan demi perbaikan. Dan ini yang sedang terjadi dalam hubungannya kamu sama si bebeknya kamu. Gitu ya. Mari lihat, memang kalian berdua ini tuh serius ini ya, terutama kamu ya Aquarius. Mari nampak kamu ini tuh ya dari awal sih gak main-main ini sama si pasangannya kamu gitu kan. Nah, kamu memang sudah kayak mengambil keputusan bulat, aku pilih dia aja sebagai suamiku, sebagai istriku, sebagai pacarku gitu loh. Jadi bukan yang kayak main coba-coba berhadiah, coba dengan dia berumah tangga, syukur-syukur rumah tangganya bisa langgeng. Enggak, mari lihat kamu bukan kayak gitu. Tapi kamu bener-bener yang kayak bilang bahwa aku pilih dia aja gitu. Aku pilih dia aja. Aku mau dengan dia saja. Gitu, ya kan? Makanya di sini tuh kamu seperti orang yang kayak aku nggak bisa nih gitu loh, menyerah dengan mudah, menyerah begitu saja, nggak bisa. Itu ya kan, ada alam bawah sadarnya kamu itu tuh yang merasa bertanggung jawab. Hubungan ini gimana pun rumitnya, ruwetnya, sempat entah seberapa pun kacaunya, tapi ini tuh harus dibenerin lagi. Seperti itu ya. Kamu bukan tipe orang yang mencela-mencela gitu loh. Udah sempat mengambil keputusan berpacaran dengan dia, berumah tangga dengan dia, maka keputusan itu tuh harus ditanggung-jawabi. Nah, sementara kalau dia di sana, mari lihat, memang orang ini awalnya ya, ketika dia memilih bersama dengan kamu, orang ini memang banyak ini ekspektasinya.
tinggi banget ini ekspektasinya dia ke kamu gitu. Dan dia bisa aja sadar ini bahwa ekspektasinya dia yang seabrek-abrek itu ya dari kamunya. Ini tuh dia bilang ya harus dia kurang-kurangi gitu. Ya, harus dia kurang-kurangi karena ini ekspektasi menjadi salah satu di antara sekian banyak alasan dianya kecewa sama kamu, dianya terbebani jalani relationship ini, gitu ya kan? Kayak mengkuras energinya dia karena sedih, kecewa, karena marah, dan seterusnya. Maka dia sadar bahwa ekspektasi dia harus dia turun-turunin, gitu ya. Dia harus melihat kamu ya sebagaimana layaknya manusia. Kamu bukan Tuhan, gitu ya. Pun kamu bukan dewa-dewi, gitu ya kan? Di sana. Dan dia juga kayak punya kesadaran ya, baik kok aku harus ini ke aku. Ada kok effortnya dia mau bikin aku bahagia gitu ya. Udahlah aku terlalu muluk-muluk nih ke Aquarius, turunin aja lah ini kemuluk-mulukan ini. Gitu loh. Lebih penting lagi relationship ini daripada kebutuhan aku akan mobil baru, akan rumah bertingkat 1000 gitu ya. Lebih penting lagi anak-anakku gitu ya daripada baju baru gitu di sana. Karena ini banyak nuntut ini nampak secara material ya sama kamunya gitu. Atau walaupun kamu mungkin tidak mendengar tuntutannya dia, pengen inilah, pengen punya itulah. Tapi ya sering dia ngambek-ngambek barangkali sama kamu kan. Sering dia ngambek-ngambek, sering dia uring-uringan sendiri gitu kan. Nah, dan itu merusak suasana relationshipnya kalian. Atau dia pengen kayak kamu itu tuh romantis seperti aktor-aktor di drama-drama Korea, mungkin kayak gitu kan. Dia bukan mengharapkan emas harta berlimpah ya, tapi dia mengharapkan figur yang beginilah, yang begitulah. Gitu ya kan, ya pokoknya segala ekspektasinya dia lah entah apapun itu, mari lihat dia sadari iya terlalu muluk-muluk ya, dan itu merusak banget. Makanya dia, aku lepasin aja ekspektasinya aku gitu, aku nikmati aja lah apa adanya perjalanan hubungan kami itu loh ya. Bahagia kok aku harus ke aku, berjuang kok dia, bertanggung jawab kok dia gitu ya. Ya wajar sih aku dimarahin misalnya, wajar sih kami bertengkar kemarin, wajar sih dia tinggi suaranya Aquarius ini tuh ke aku, habisnya sih aku kan. Di situ. Jadi ada kalau mau lihat perdamaian ya, perdamaian dalam relationship kalian. Dan di situ tuh langsung nampak ini, mari lihat upaya kayak aku harus mengupgrade dirinya aku lebih baik lagi. Dari dua belah pihak, bukan hanya dari pihaknya kamu saja, namun juga terlihat dari sisi si pasangannya kamu. Gitu loh. Ya. Dan juga di sini tuh dia sadari dia cinta ini sama kamu nih. Si bebeknya kamu ini ya. Dia sadari dia cinta sama kamu, dia sadari dia sayang sama kamu. Gitu ya. Jadi boleh-boleh lebih penting ada kamu menjadi pasangan hidupnya dia dibandingkan dengan apapun itu ekspektasinya dia selama ini dari hubungan kalian. Gitu loh. Ya, di sana. Lebih sakit lagi, mungkin dia kayak punya kesadaran lebih sakit lagi tidak memiliki kamu daripada tidak memiliki mobil baru misalnya. Gitu ya. Akan lebih mengecewakan, akan bisa bikin patah hati gitu loh, kehilangan kamu kalau dibandingkan dengan tidak punya rumah 100 biji kamarnya gitu ya, kayak kastil gitu kan. Di sana. Jadi ada kerinduan juga gitu ya, ada kerinduan dengan masa-masa kalian lagi harmonis-harmonisnya gitu ya, lagi romantis-romantisnya gitu loh ya. Ada rindu masa kalian tuh baik-baik saja. Dan ya kerinduan itu juga lah salah satu dari sekian banyak alasan dia
berniat untuk jalan lagi sama kamu gitu ya. Ya pokoknya lebih kuat lah alasan bersama gitu aja lah kalau Mari nampak ya. Secara garis besarnya ya, masih lebih banyak alasan untuk bersama daripada alasan untuk berpisah gitu. Dua belah pihak. Luar biasanya di sini tuh dua belah pihak. Disitulah. Ya, nanti dia akan lebih adem. Cuman kamu bisa-bisa kamu agak-agak pemarah ini ya. Kamu mau agak-agak cepet reaktif ya. Cepet kamu agak-agaknya kalut gitu. Jadi mungkin kalau boleh Mari sarankan, kamu coba tenang ya. Kamu coba slow down dulu. Kamu coba relax dan santai. Karena terlalu tegang juga kamu ini. Kalau begitu kamu tegang, ruwet kamunya, ruwet pikiranmu, ruwet perasaanmu, gitu ya. Naik tensinya kamu. Jadi nampak kamu seperti pemarah, nampak kamu seperti orang yang mengintimidasi, gitu. Ya mungkin kalau dari kamu, mungkin kalau untuk kamu gitu ya, jika Mari boleh saran, coba relax lah, relax, santailah. Gitu loh. Apalagi setelah kamu mendengarkan pembacaan ini ya, si pasanganmu akan mau belajar menerima kamu apa adanya, akan mau ia menjadi lebih baik lagi lah untuk kamu gitu ya, akan mau dia mempertahankan hubungan kalian gitu. Jadi udah saatnya lah juga kamu itu tuh relax, santai, nge-enjoyin gitu loh. Banyak-banyakin lah kamu ketawa-ketawa ya, biar jangan tegang aja itu urat-urat sarafnya kamu ya. Di situ biar lebih enak lagi gitu loh, biar lebih nyaman lagi relationship kalian berdua ini. Itu maksudnya Mari ya. Oke, baik Aquarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini, energi dari Virgo hadir, energi dari Taurus hadir, energi Aquarius, energi dari Virgo, energi dari Scorpio, energi dari Pisces, dan energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.